Lalu al-mutakabbir ini yang maha sombong atau yang maha besar. Huwal muta'ali an sifatil khalqi. Al-mutakabbir artinya yang maha luhur atau maha suci dari sifat-sifat makhluknya. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bidzatihi. Ini adalah sifat yang Allah miliki dengan zatnya. Wakil dan dikatakan huwallazi yatakabbaru ala utati khalqihi idza naza'uhu al-'azmata fayaksimuhum. Al-mutakabbir itu adalah Tuhan yang sombong kepada makhluknya yang melampaui batas atau sewenang-wenang apabila mereka mau merebut keagungan, lalu Allah hancurkan mereka. Jadi orang-orang yang jahat, yang sombong sekali dihancurkan oleh Allah. Al-Khaliq yang maha pencipta. Huwal mubdi al-mukhtari lil khalqi ala ghairi mithalin sabaq. Ada al-mubdi yang menciptakan, pada makhluk tanpa contoh sebelumnya, itu Al-Khaliq. Jadi artinya Allah itu benar-benar Al-Khaliq. Lalu Al-Bari ini mirip-mirip. Huwal Khaliq. Bari ini artinya Khaliq juga, yang maha pencipta. Walahu ikhtishasun biqalbil a'yan. Dan Al-Bari ini punya kekhususan merubah benda. Satu benda dirubah menjadi benda lain, itu namanya Al-Bari. Al-Musawwir yang maha menggambar. Huwallazi ansha'a khalqahu ala suwarin mukhtalifah. Dia adalah Tuhan yang menciptakan makhluknya pada rupa yang berbeda-beda, karena Allah yang maha menggambar. Katanya makhluk ini rupanya beda-beda karena Allah maha menggambar. Al-Ghaffar, maha pengampun. Wasattar lidzunubi ibadihi marratan ba'da ukhra. Al-Ghaffar ini adalah yang maha menutupi terhadap dosa-dosa hamba-hambanya sekali setelah kali sebelumnya. Artinya berdosa, memohon ampunan, diampuni oleh Allah, ditutupi. Lalu setelah itu berdosa lagi, diampuni, tersetar. Al-Qahhar yang maha memaksa. Huwal Qahir. Dialah yang maha memaksa. Ini maknanya Al-Qahir alal mubalaghah, pada bentuk mubalaghah, bersungguh-sungguh. Wa huwal Qadir, yaitu maha kuasa. Qahar ini maknanya maha kuasa. Wa yarji'u ma'nahu ila sifatil qudrah allati hiya sifatun qa'imatun bidzati. Ini maknanya kembali pada sifat qudrat, yang merupakan sifat yang menetap pada zatnya. Wakil dan dikatakan huwallazi qaharal khalqa ala ma arad. Al-Qahar adalah Tuhan yang memaksa makhluknya pada apa yang dia kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Al-Wahhab yang maha pemberi. Huwallazi yajudu bil a'dha'il katsir min ghairi istitsabah. Al-Wahhab artinya Tuhan yang pemurah dengan pemberian yang banyak tanpa minta balasan. Itu namanya Wahhab. Kemudian Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Huwal qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Ar-Razzaq adalah yang mengurus setiap jiwa dengan makanan pokok yang dapat menguatkannya, makanan pokok yang dapat menegakkannya. Wa ma makkanaha minal intifa'i bihi min mubahin wa ghairi mubah rizqun laha. Dan apa yang Allah bisakan, memungkinkan pada setiap jiwa itu dari memanfaatkan rizki, baik rizki yang mubah dan tidak mubah, dan itu rizki baginya. Maksudnya bagaimana? Seperti diterangkan oleh
Muhakkiknya di bawah ya, bahwa rizki itu artinya sesuatu yang dimanfaatkan oleh seseorang, baik itu halal atau haram, yang masuk pada kita itu namanya rizki. Lalu Al-Fattah yang maha pembuka, wal hakim baina ibadi. Al-Fattah ini artinya yang memutuskan di antara hamba-hambanya. Wa yakunul fattah alladhi yaftahul munghaliqa ala ibadihi min umurihim dinan wa dunya. Dan Al-Fattah ini juga bisa adalah Tuhan yang membuka sesuatu yang terkunci atau yang tertutup pada hamba-hambanya dari urusan-urusan mereka menyangkut agama atau dunia. Itu namanya Al-Fattah. Wa yakunu bimakna nasir, dan Al-Fattah ini memiliki makna an-nasir, yang maha menolong. Jadi makanya Fathun Qarib itu pertolongan yang dekat ya. Al-alim, al-alim huwal alim. Al-alim itu alim alal mubalaghah, cuma alim ini yang maha tahu dengan bentuk mubalaghah. Wal ilmu lahu sifatun qaimatun bidzati. Dan ilmu bagi Allah adalah sifat yang menetap pada zatnya. Lalu al-qabidul basit. Al-qabid ini yang maha menggenggam, al-basit yang maha membentangkan. Maksudnya apa? Huwallazi yuwassi'ur rizqa wa yakturuhu. Adalah Tuhan yang melapangkan rizki serta menyempitkannya. Yabsutuhu bijudihi wa rahmatihi. Tuhan melapangkan rizkinya dengan kemurahan dan kasih sayangnya. Wa yakbiduhu bihikmatihi. Dan terkadang Tuhan menyempitkan rizki seseorang sesuai dengan kebijaksanaannya. Wakila, dan dikatakan al-qabid ini, al-qabid yang maha pencabut, alladzi yakbidul arwah bil maut alladzi katabahu 'alal ibad, adalah yang mencabut ruh dengan kematian yang dipastikan pada hamba-hambanya. Itu al-qabid. Wakil, dan dikatakan al-qabid alladzi yakbidul arwah wal basit alladzi yabsutul arwah fil ajsad. Al-basit ini yang membentangkan atau melepaskan jiwa-jiwa pada jasad. Ini al-qabidul basit. Lalu al-khafidul rafi. Al-khafid ini yang maha menjatuhkan, ar-rafi yang maha mengangkat. Fal khafid, al-khafid yang menjatuhkan atau menurunkan, alladzi yakhfadu man yasha bintiqami, yang menurunkan orang-orang yang dia kehendaki dengan siksanya atau dengan balasannya. War-rafi alladzi yarfa'u man yasha bi'in'ami, yang maha pengangkat adalah yang mengangkat orang-orang yang dia kehendaki dengan kenikmatannya. Al-mu'izzul mudhil, yang maha memuliakan dan lagi maha menghinakan. Ini sudah jelas ya, maknanya tidak sulit. Yu'izzu may yasha, Allah memuliakan orang-orang yang dia kehendaki, dijadikan pemimpin, dijadikan tokoh. Wa yudhillu may yasha, dan dia menghinakan orang-orang yang dia kehendaki. La mudhilla liman a'azzahu, tidak ada yang bisa menghinakan pada orang yang dia muliakan. Wala mu'izza liman adzallahu, dan tidak ada yang dapat memuliakan pada orang-orang yang dia hinakan. As-sami, yang maha mendengar, man lahu sam'un yudriku bihil masmu'at. Tuhan yang memiliki sifat pendengaran, dengan sifat sama ini dia dapat menangkap, mengetahui perkara-perkara yang bisa didengar. Was-sam'u lahu sifatun qa'imatun bidzatih. Sama ini bagi Allah adalah sifat yang menetap pada zatnya. Al-basir, al-basir adalah man lahu basarun yara bihil mar'iyat, yang maha melihat. Tuhan yang punya sifat basar, sehingga dengan sifat basar melihat perkara-perkara yang dapat dilihat. Wal basaru lahu sifatun qa'imatun bidzatih. Basar ini bagi Allah adalah sifat yang menetap pada zatnya. Lalu al-hakam, yang maha memutuskan. Al-hakam ini artinya huwal hakim,
yang maha menghukumi, memutuskan. Wa hukmuhu khabaruhu, adapun keputusan Allah adalah kabar yang disampaikannya. Wa khabaruhu qauluhu, khabar Allah itu adalah firman-Nya. Fayarji'u maknahu ila sifatil kalam, maka al-hakam ini maknanya kembali pada sifat kalam. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah yang menafikan sifat kalam. Wa qad yakunu bi makna hukmihi li wahidin bin ni'mah wa li akhar bil mihnah. Dan bisa saja dan terkadang ada al-hakam ini artinya Tuhan memutuskan pada seseorang mendapatkan kenikmatan dan memutuskan pada orang lain mendapatkan ujian. Fayakunu min sifati fi'li, kalau begitu al-hakam ini termasuk sifat perbuatan Allah. Lalu al-adlu maha adil, huwallazi lahu ayyaf'ala ma yaf'al. Maha adil ini artinya Tuhan yang boleh berbuat apa yang Dia perbuat. Wa hadhihi sifatun yastahiqquha bidzatihi. Al-adl ini adalah sifat yang Allah miliki dengan zatnya. Al-latif wal barru bi'ibadi, al-latif ini yang maha baik, artinya al-barru bi'ibadi, yang maha baik kepada hamba-hambanya. Wa huwa min sifati fi'li, ini termasuk sifatul fi'li. Jadi memang kalau kita simpulkan dari keterangan di atas, nama-nama Allah itu ada yang sifatul zat, ada yang sifatul fi'li. Jadi ada dua macam. Waqad yakunu bi ma'nal alim bi khafayal umur, dan bisa saja dan terkadang ada al-latif ini artinya yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Wa huwa min sifati dzatihi, dan itu termasuk sifat zat Allah. Al-khabir, al-khabir ini yang maha tahu, maha waspada. Huwal alim bikin husyai al-mubtalu ala haqiqatihi. Al-khabir ini artinya yang maha mengetahui hakikat sesuatu, yang melihat atau mengetahui hakikatnya, sama. Wakila al-khabir al-mukhbir, ada yang mengatakan al-khabir ini artinya al-mukhbir, yang maha mengabarkan. Wa huwa min sifati fi'lihi, dan itu termasuk sifat perbuatan Allah. Ini al-khabir. Al-halim, al-halim ini maha sabar. Huwallazi yuakhirul 'uqubata 'an mustahiqiha thumma qad ya'fu anhum. Al-halim ini adalah Tuhan yang menunda siksa pada orang-orang yang berhak menerima siksa, gak langsung disiksa oleh Allah. Kemudian terkadang Allah maafkan mereka. Al-azim yang maha agung, huwallazi huwal mustahiqu li awsafil 'ulu war rif'ah. Al-azim ini adalah Tuhan yang berhak pada sifat-sifat keluhuran dan ketinggian, wal jalal wal 'azmah, dan sifat keagungan, wat taqdis min kulli afah, serta suci dari setiap afat, sesuatu yang dapat merusak. Wa huwa minas sifat allati yastahiquha bidzati. Ini termasuk sifat-sifat yang Allah berhak dengan azatnya. Al-Ghafur yang maha pengampun, huwallazi taktsuru minhul maghfirah. Al-Ghafur ini adalah Tuhan yang banyak ampunannya kepada orang, banyak mengampuni. Asy-Syakur yang maha bersyukur, alladzi yashkurul yasira min at-ta'ah. Asy-Syakur ini artinya huwallazi yashkurul yasira min at-ta'ah, adalah Tuhan yang mensyukuri sedikit dari ketaatan. Wa yu'ti 'alaihi al-katsir minal musubah, dan memberi pada seseorang banyak dari pahala. Jadi ketaatannya, ibadahnya sedikit tapi balasannya malah banyak. Makanya Allah disebut asy-syakur. Wa syukruhu qad yakunu bi makna sanaihi ala 'abdihi. Allah bersyukur ini terkadang membawa arti Allah memuji pada hambanya. Terima kasih. Fayarji'u ma'nahu ila sifatil kalam allati hiya qa'imatun bi dzatihi. Kalau begitu, maka asy-syakur ini maknanya kembali pada sifat kalam.
di mana sifat kalam ini menetap pada zatnya.